Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 1 Februari ya. Untuk IHSG ditutup merah tipis 0,09% ke level 7.200-an ya. Jadi masih bertahan di area sini, di area 7.200-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 1 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk aslinya netbuy ya, dan jumlahnya lumayan banyak. Di saham Bank BCA aja netbuy 543,6 M ya. Selain di saham Bank BCA, untuk aslinya juga masuk di Telkom, Bank BRI, Bank BNI. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Gotoh, KLBF, FILM, Medco ya. Cuman secara keseluruhan ya ini aslinya netbuy lumayan banyak untuk hari ini. Berarti dari kemarin ya. Dari hari apa itu? Kalau nggak salah untuk aslinya cenderung masuk untuk beberapa hari terakhir ini di IHSG. Kemarin juga netbuy. Kalau kita cek kemarin tanggal 31 ya untuk aslinya netbuy paling banyak ya ini kelihatan sekali ya kalau aslinya cenderung masuk di IHSG. Kalau kita perhatikan untuk indeks global hari ini untuk indeks Asianya sebagian merah sebagian hijau ya, dan mungkin IHSG merah ya karena faktor eksternal. Ini ada indeks US yang turun cukup dalam ya semalam itu, malahan untuk Nasdaq turun 2% lebih. S&P 500 turun 1,6% ya. Jadi untuk indeks Amerikanya turun cukup dalam. Jadi kemungkinan itu sih yang bikin IHSG hari ini merah ya. Walaupun asingnya masuk, untuk besok semoga aja masih bisa bertahan ya di area 7.200-an. Tapi kalau melihat asingnya netbuy cukup banyak hari ini dan juga kemarin, mudah-mudahan aja bisa hijau. Kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek saham BBCA yang hari ini asingnya masuk cukup banyak ya, dan harga sahamnya naik 1,57%. Di awal market open gap atas, opennya di 9.650, koreksi turun tapi habis itu naik, candlenya hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini asingnya netbuy sebanyak 543 M ya netbuy. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 1 Februari untuk asingnya yang masuk ada KZ ya, KZ versi asing netbuy cukup banyak 441 M. Ini kalau kita perhatikan untuk KZ, CC versi asing ini cenderung akumulasi ya antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh. Selain KZCC untuk asingnya yang masuk ada AK, RE, GU, BKZP. Kemudian yang keluar untuk aslinya paling banyak BB 199,8 M ya, cuman secara keseluruhan ini diakumulasi oleh KZ versi asing. Untuk lokalnya jualan ya, lokalnya jualan yang akumulasi asing, harga sahamnya naik. Untuk besok perhatikan aja level ini 9.750 ya, semoga aja bisa breakout di atas itu. Dan untuk target price-nya kalau berhasil breakout di atas itu ya ini mendekati level 10.000. Itu resisten selanjutnya misal besok berhasil breakout ya. Perhatikan aja level 9750. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau mau entry ya sebenarnya agak nanggung ya, udah mendekati area resisten ya. Kalau mau entry ya bagusnya kemarin itu ketika koreksi cukup dalam ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini juga naik ya, candlenya sama seperti kemarin, open gap atas kemudian koreksi turun, ditutup surplus 0,88. Untuk area support resistennya masih sama, untuk supportnya di 5.625-an, dan ini supportnya ya, dan untuk resistennya ada di 5.900. Kalau kita waktu itu kan koreksi, coba kita ukur aja ya. Karena kemarin tuh buat swing low baru ya di area 5.400, jadi kita pakai itu aja sebagai area support. Untuk level harga saat ini itu resisten terdekatnya ya di harga ini, harga tertinggi hari ini 5.800 ya. Kalau bisa breakout di atas itu ngejar 5.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini saham Bank BRI asingnya masuk 130,9 M. Kalau kita lihat lebih detail lagi BBRI
dari kemarin asingnya masuk, untuk hari ini tanggal 1 Februari yang masuk untuk asingnya ada ZP versi asing netbuy 184M. Selain ZP ada AK, YU, BK ya yang masuk, kemudian yang keluar itu untuk asingnya BB netzel 131, lumayan banyak sih. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya netbuy lebih banyak yang masuk, dan untuk lokalnya netzel ini untuk lokalnya lebih banyak yang keluar ya. Untuk besok mungkin kalau hijau ya itu ya, pastikan dulu breakout di atas 5.800 supaya bisa ngejar 5.900. Semoga aja bisa ini sih bisa naik lagi ya, cuman perlu hati-hati karena kemarin itu ninggalin gap up ya, ini kan belum ketutup gapnya, gap upnya. Jadi kalau misal merah koreksi itu bisa tunggu aja di area supportnya yang di 5.650 ya. Ini hitungannya support untuk saham Bank BRI misal besok turun dan jebol 5.700, mungkin seperti itu aja ya. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di level 5650, tapi kalau langsung hijau disclaimer kalau mau entry ya. Untuk target price-nya di 5.900. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat sih pendapatannya naik ya untuk saham Bank BRI itu. Laporan kuartal 4-nya di sini udah belum ya, belum diupdate di sini. Ya, tapi kalau nggak salah naik sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini malah koreksi turun 1,50% dan ini close di area supportnya ya. Kemarin berhasil breakout, hari ini open gap bawah naik, tapi habis itu turun, masih berada di area ini sih resistennya di 6.550-an. Dan hari ini close juga di area situ. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini asingnya kalau nggak salah keluar ya. Hari ini net sell 11M dan nilai transaksinya 1 triliun lebih loh. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini sebenarnya cukup rame ya, cukup liquid, tapi sebagian asing mungkin keluar, sebagian masuk. Kalau kita lihat lebih detail, untuk saham Bank Mandiri hari ini yang taking profit ada KZ lagi. Dari kemarin KZ cukup gede ya untuk nilai transaksinya. Hari ini masuk di saham BBCA dan BBRI untuk KZ-nya, dan keluar di Bank Mandiri Goto. Keluar di Bank Mandiri, masuk di Bank BCA. Selain KZ ada YU untuk aslinya yang keluar, YU-nya net sell 117,6M, RX versi asing juga net sell 91M. Yang masuk BK, AK, ZP, yang nampung juga asing juga. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk besok kalau mau entry sih agak nanggung ya. Kalau tujuannya untuk invest pun lebih amannya nunggu koreksi. Mungkin seperti itu kalau kita ukur pakai ini koreksi kemarin, maka buat patokan aja ya. Untuk supportnya ya harga terendah hari ini di 6.500, itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri ya di 6.500. Beberapa kali juga mencoba breakdown di bawah itu gagal waktu itu. Jadi selama masih bisa bertahan aja di atas 6.500 mungkin akan sideways dulu. Karena hari ini sebagian asing keluar, jumlahnya cukup banyak lagi ya. Jadi untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu. Kita lihat aja besok. Untuk hari ini sih ditutup merah dan ninggalin gap down ya, walaupun nggak terlalu lebar. Semoga aja suatu saat ketutup ya dalam waktu dekat ini, semoga aja. Cuman ya pastikan dulu breakout di atas 6.575 buat ngejar resisten yang di 6675. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini koreksi ya. Setelah kemarin itu nyentuh resistennya, tadi mencoba breakout cuman gagal, ditarik turun lagi dan close di bawah resistennya yang kemarin ya, close di 2.300. Kalau kita cek untuk asingnya apakah masih masuk di saham BRIS, kalau kita lihat di sini untuk asingnya masih net buy ya 26,8M. Jadi semoga aja ini cuman koreksi wajar, semoga aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 1 Februari, kalau kita perhatikan sih sebenarnya malah turunnya saham BRIS ini display akumulasi ya, selain oleh asing ZPBK, lokalnya pun ada RX yang net buy 20,2M ya, RX versi lokal akumulasi.
aslinya netbuy harga sahamnya koreksi turun ya. Semoga aja untuk besok bisa breakout ya. Kalau berhasil konfirmasi breakout di atas 2330, resisten selanjutnya lumayan tinggi, itu ada di 2550-an ya. Jadi secara tren ini udah mulai bullish sih. Tinggal tunggu aja nanti untuk laporan kuartal 4-nya gimana. Kemungkinan sih kalau melihat performanya beberapa waktu terakhir ya, kuartal terakhir ini bakal lebih pertumbuhan terus ya. Jadi kemungkinan misal kuartal 4 sesuai prediksi ya IPS-nya naik menjadi 121 per lembar sahamnya ya secara tahunan. Jadi ya masih bertumbuh dan itu semoga saja jadi sentimen positif untuk saham BRIS. Selama aslinya nggak distribusi besar-besaran aja, kemungkinan sih masih bisa uptrend ya. Untuk besok perhatikan aja level 2330, semoga bisa breakout di atas itu. Tapi kalau langsung merah, secara technical supportnya lumayan dalam, ada di 2200. Mungkin seperti itu ya untuk saham BRIS. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASI hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, masih belum bisa breakout di atas 5175. Tadi sempat nyentuh itu sih, cuman gagal breakout turun lagi ya, kayaknya masih agak berat. Kalau kita cek untuk transaksi ASII hari ini tanggal 1 Februari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, di harga bawah ini udah ada yang mulai akumulasi ini ZP, walaupun masih cenderung trading juga sih ya. Nilai transaksinya 123M dan netbuy 58, ZP yang masuk versi asing. Jadi asingnya hari ini masuk di saham ASI ya, udah nggak jualan lagi. Semoga aja itu pertanda bagus ya untuk besok. Kalau asingnya masih nggak jualan malah cenderung masuk, semoga aja bisa breakout di atas 5175 dan ngejar resistennya yang di 5575 ya. Perhatikan aja level ini untuk besok 5175, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate belum ya, kita tunggu aja, semoga nggak terlalu mengecewakan investornya. Oke, itu untuk saham ASII ya. Untuk saat ini kalau masih belum bisa breakout mungkin akan sideways dulu. Ini secara teknikal juga hitungannya udah koreksi lumayan dalam soalnya ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. TLKM udah cukup lama nggak kita bahas. Dan harga sahamnya cenderung konsolidasi ya, di atas supportnya yang di 3870 itu masih, 3880 itu masih jadi area support kuatnya untuk saham Telkom saat ini. Untuk resistennya ada di 4190, 4180 sih. Kalau kita cek di sini Telkom hari ini tanggal 1 Februari itu aslinya masuk cukup banyak, 198,8M ya. Netbuy harga sahamnya naik. TLKM kalau kita lihat lebih detail lagi hari ini tanggal 1 Februari yang jualan itu lokal ya, IF versi lokal Netcell 51M, yang anapung asing harga sahamnya naik. Untuk asingnya akumulasi, lokalnya jualan. Untuk besok mungkin kalau bisa langsung hijau, ini hitungannya juga harga tertinggi hari ini, maksudnya harga penutupan ini ya, itu ya bisa dikatakan area resistennya ya. Kalau secara histori waktu itu tanggal 27-20 ya, ya bulan akhir bulan Juni 2023 harga mantul di area sini. Kemudian kemarin juga tanggal pertengahan Januari juga mantul di area 4040 ya. Lihat aja di awal market kalau langsung hijau dan bisa bertahan di atas 4040 ya, target price-nya ke 4180. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Kalau melihat aslinya hari ini masuk, mudah-mudahan untuk besok bisa langsung hijau ya, konfirmasi breakout uji 4150 ini resisten selanjutnya. Dan mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Gotoh tadi sempat naik ya, walaupun habis itu turun lagi. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit di area resistennya 92 ya semoga aja besok koreksi dulu ya kalau mau entry lagi. Untuk level harga saat ini resistennya ya di 92 ini, dan untuk supportnya di 85. Kalau kita cek lebih detail hari ini Gotoh aslinya keluar ya, Netcell 59M. Kalau kita lihat lebih detail lagi, Gotoh hari ini tanggal 1 Februari. Secara keseluruhan ada RF yang masuk 129M ya. Ada yang
nampung sih walaupun candlenya merah, tapi asingnya net sell. Ini untuk asingnya yang keluar ada XL, ZT, KZ versi asing net sell. Kemudian yang akumulasi RF versi lokal. Mungkin buat patokan aja untuk besok ya residennya di sini. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry ya. Kalaupun mau entry pun di harga saat ini agak nanggung. Lebih dekat ke area resistennya. Takutnya kalau koreksi dulu mending tunggu aja di area 85. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau menurut saya sih kemungkinan mungkin untuk besok akan sideways dulu ini di bawah 92 ya. Kalau belum bisa breakout, ya jangan buru-buru entry ya. Kalau bisa breakout di sini volume yang cukup gede ya disclaimer kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Goto. Tapi kalau mau cari aman, masuk itu ketika dekat area support dan ada yang jaga harga ya atau tanda-tanda mau pullback. Mungkin seperti itu aja untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTech. Udah beberapa cukup lama ya nggak kita bahas untuk saham MTech. Hari ini naik ya setelah buat low baru ke 450 berapa waktu itu 460 ya. Hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih. Apakah ini tanda-tanda mau rebound dulu? Coba kalau kita lihat ya untuk transaksinya apakah display akumulasi untuk MTech hari ini tanggal 1 Februari secara keseluruhan hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya. Kok bisa naik ya, jadi market makernya YP net buy 1,5 M, nilai transaksinya 17,5. Jadi untuk YP ini cenderung scalping sih di saham MTech tapi masih net buy. AVGP-nya di 484 ya. 484 berarti di area sini ya sedikit di bawah supportnya. Mungkin buat besok buat patokan ini aja. Misal koreksi turun dan di harga ini ya 486 484 ada tanda-tanda mau ini buat naik ya disclaimer kalau mau entry ya mengingat di area sini AVG buy-nya untuk YP hari ini candlenya cukup bagus ya, jadi kalau mau trading nah lebih amannya sih kalau untuk swing ya disclaimer ini hitungannya udah di harga bawah sih. Kalaupun nanti turun lagi untuk saham MTech ini di hold pun sebenarnya lumayan aman ya, walaupun masih rugi. Mungkin buat rebound naik atau tinggi itu nunggu IPS-nya positif. Nunggu ROE-nya positif, ini masih rugi. Untuk neraca keuangannya sih masih aman ya. Jadi ya kalau mau entry disclaimer sih di harga saat ini PBV-nya juga menarik di bawah 1 kali. Jarang-jarang ya untuk saham MTech PBV di angka 0,8. Oke, itu untuk saham MTech. Perhatikan supportnya ada di 486 ya tadi. Jadi kalau masih bisa bertahan di atas itu mudah-mudahan bisa naik. Untuk resistennya lumayan tinggi ada di 526. 525 ya area sinilah. Oke, itu untuk saham MTech. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA ini yang hari ini turun cukup dalam ya setelah kemarin menyentuh resistennya. Gagal breakout, koreksi turun, naik, nggak sampai ke resisten malah turun. Jadi kalau mau entry, kalau mau cari aman, tunggu dekat-dekat support yang di dekat 2220 lah. Amannya seperti itu. Kalau kita cek itu transaksinya hari ini MDKA apakah disertai distribusi? Oh iya, RF ya. RF keluar di MDKA dan masuk di Goto tadi kalau nggak salah. RF versi lokal juga ini ya yang keluar ya kan untuk RF versi lokal. Kalau kita lihat di sini RF masuk di Goto dan keluar di MTKA. Jadi untuk besok mungkin karena ini turunnya kemungkinan sih gara-gara RF ini untuk aslinya sendiri net yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih untuk aslinya di saham MTKA hari ini net sell 7,5 M ya. Mungkin untuk besok kalau langsung merah itu bisa tunggu aja dekat-dekat area supportnya ini kalau mau entry buat swing ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya agak nanggung walaupun ada kemungkinan technical rebound sih, misal RF-nya nggak distribusi. Ya kita lihat saja besok. Buat patokan supportnya ada di 2220 dan resistennya di 2900. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Antam ya, yang hari ini turun malahan. Turun ke area supportnya yang waktu itu ya.
di 1535 ya. Waktu itu gagal breakout malah turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham Antam hari ini tanggal 1 Februari, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. MG net sell 4 eman ya, tapi lokalnya net buy loh. Jadi sorry, aslinya net buy. Lokalnya jualan ditampung oleh asing. Semoga aja untuk besok ini sih bisa langsung hijau ya, dan mungkin akan kalau dibuka hijau, kemungkinan ini sih mungkin akan sideways dulu ini di range area 1530 sampai 1580 ya. Ini masih jadi resistennya dan ini harga penutupan hari ini support. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah harga terendah hari ini ya. Ya, harga terendah hari ini harga penutupan 1535. Mungkin antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 1500. Ya kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru average, dan mungkin seperti itu aja. Kalau setelah history ini hitungannya udah di area support kuat kan untuk saham Antam. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham SMGA. Hari ini turun ya, walaupun nggak sampai ARB, turun 10% lebih. Tadi ada sedikit perlawanan buat naik. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah udah ada yang nampung? Soalnya kemarin belum ada ya. SMGA hari ini di hari ketiga IPO itu hitungannya lebih banyak yang jualan. MI masih net sell 1,8 M ya. Kalau kita lihat dari awal IPO, untuk MI-nya terus jualan dan yang nampung masih broker-broker ini aja. Jadi mungkin kalau mau entry, lihat bid offernya ya, tapi buat scalping aja, buat coba-coba. Kalau buat swing atau invest terlalu beresiko ya. Jadi untuk besok mungkin di awal market masih cenderung akan turun dulu sih mungkin ya kalau nggak sideways. Oke, itu untuk saham SMGA. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Cegas ya. Cegas hari ini tanggal 1 Februari masih naik sih 4% ya, cuman masih ya konsolidasi di harga bawah. Kalau belum ada yang akumulasi agak berat ini buat naik ya. Kalau di harga bawah ini kalaupun mau entry biasanya nunggu ada yang goreng atau sebagian retailnya cut loss. Kalau kita perhatikan YP net 8M. Jadi hitungannya belum ada yang akumulasi banyak sih market-market utamanya YP-nya net 8M. Ya, kalau mau entry buat scalpingnya disclaimer, tapi jangan pakai duit yang terlalu gede. Kemungkinan sih kalau belum bisa breakout di atas 286 masih agak berat ya buat terbang. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Cegas. Kalau kita lihat dari awal tahun ya, PO udah net sell 187 M dan market utamanya PO-nya hari ini nggak tampil. Tanggal 1 Februari nggak tampil. PO tanggal 1 Februari, cuk. Kok gini? 1 Februari, di 1 Februari. Ya kan nggak tampil PO-nya. PPPP, MGP, PO ini ditampil cuman net sell 800 juta. Ya enggak sih, PD ya. Ini PO enggak tampil sih, net 8 jutaan aja. Jadi ya mungkin udah lagi menikmati taking profitnya yang kemarin-kemarin. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Cegas. Kemungkinan akan konsolidasi dulu di harga bawah. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTMP yang hari ini terbang lagi ya. Untuk saham PTMP hari ini naik ya setelah open ke bawah, opennya di area support. Tadi open di 176, koreksi dikit nyentuh support kemudian langsung ditarik naik ya. Secara teknikal untuk resisten tertekannya 269, ini cukup 269, 270. Untuk tingkat volatilitasnya cukup tinggi, jadi kalau untuk scalping yang menarik ya untuk saham PTMP. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 1 Februari hitungannya ada AXA yang A net B 8 eman ya, jadi ada yang akumulasi. Untuk besok mungkin kalau langsung hijau ya target price-nya di sini 268, 270, breakout di atas itu bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau gagal breakout ya mending wait and see aja dulu ya. Kalau mau masuk buat scalpingan itu lebih aman. Kalau untuk swing atau swing lah itu terlalu beresiko. Buat coba-coba aja selama tingkat volatilitasnya masih tinggi. Oke, itu untuk saham PTMP ya. Untuk skenario mungkin di awal market hijau dulu, tapi kalau
di area resisten ini gagal breakout, ya koreksi turun. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.